Desa Giono adalah sebuah desa di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa Giono merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di wilayah Kecamatan Jumo. Dengan luas wilayah desa 320 hektar, Desa Giono terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Maran, Tapak, Limbangan, Kerajaan Wetan, dan Kerajaan Kulon, serta terbagi menjadi 6 RW dan 20 RT. Berdasarkan data monografi desa, jumlah penduduk Desa Giono ada 2.413 jiwa. Hal tersebut menjadikan Desa Giono memiliki keanekaragaman budaya yang amat beragam. Berbagai jenis kesenian ada di sini, seperti karawitan, kuda lumping, rebana, ketoprak, dan campur sari. Selain itu, terdapat 3 agama yang dipercayai oleh masyarakat Giono, yaitu Islam, Kristen, dan Buddha. Masyarakat Desa Giono sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Kami melaksanakan kegiatan KKN yang dinamakan UNES Giat 3 di Desa Giono. Program UNES Giat merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka UNES di bawah pengelolaan Pusat KKN Universitas Negeri Semarang. Program UNES Giat tahun 2022 ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk berkegiatan di tengah-tengah masyarakat sebagai implementasi MBKM. Di sini kami menjalankan program UNES Giat 3 di Desa Giono selama 2 bulan. Terhitung dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 Desember tahun 2022. Dengan beranggotakan 10 mahasiswa dari program studi yang berbeda-beda, UNES Giat 3 2022 memiliki 2 tema. Yang pertama yaitu UNES Giat Pencegahan Stunting, implementasi proyek kemanusiaan dalam MBKM, dan juga UNES Giat Penguatan Generasi Milenial untuk mendukung SDGs Desa. Selain itu, kami juga memiliki program individu, dan program-program tersebut tanggung jawabi oleh masing-masing anggota dari kami sendiri. Sosialisasi pencegahan stunting. Stunting merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya gizi pada anak. Ciri stunting pada anak yaitu anak memiliki tinggi badan yang kurang dari standar anak seusianya. Namun kebanyakan masyarakat menganggap anak dengan tinggi badan yang kurang dari standar itu karena faktor gen. Sebenarnya tinggi badan anak tidak hanya disebabkan karena gen, tapi juga dengan pemenuhan gizi. Oleh karena itu, kami mengadakan sosialisasi stunting ini untuk mengedukasi para ibu balita tentang bagaimana upaya pencegahan stunting. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu poin-poin tujuan yang disepakati oleh para petinggi-petinggi di dunia, termasuk Indonesia. Di Desa Giono sendiri memiliki banyak sekali kesenian yang sangat bagus dan unik. Oleh karena itu kami membuat atau merencanakan suatu program untuk diberikan kepada desa, dan kami kompilasikan dengan buku profil untuk beberapa tahun ke depan, dan program tersebut memiliki beberapa tahap. Kami mengangkat tema kesenian tersebut agar bisa diangkat secara lebih luas lagi, tidak cuma di masyarakat Temanggung ataupun Giono saja, tetapi juga bisa sampai ke kancah nasional maupun internasional. Dan untuk mengurangi kesenjangan di masyarakat dan juga untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat Desa Giono sendiri melalui program tersebut. Sosialisasi bidang cukai terhadap produksi tembakau di Desa Giono kepada kelompok tani Segudel. Jika kita merujuk pada Undang-Undang Cukai merupakan pungutan dari negara yang dikenakan kepada barang atau makanan yang mempunyai karakteristik tertentu yang sudah ditentukan dalam undang-undang ini. Pada tanggal 27 Oktober 2022, kami melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap olahan tembakau pada kelompok tani ini, yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi atau penyuluhan tentang bagaimana pentingnya cukai terhadap produk olahan tembakau yang seharusnya atau yang sewajibnya didaftarkan kepada produk olahan tembakau dari mereka. Dalam kegiatan ini disampaikan pula kami
tentang bagaimana cara mendaftarkan produksi tembakau kepada Ditjen Bea Cukai agar memperoleh nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPP BKC. Yang mana selain itu kami juga menyampaikan bagaimana cara atau langkah-langkah memperoleh nomor tersebut atau NPP BKC, baik syarat fisik maupun syarat administrasi. Hasil yang didapati dari adanya kegiatan ini, mayoritas kelompok tani sudah mengurus legalitas dan membayarkan cukai olahan tembakau tersebut. Karena mayoritas anggota tani tersebut ataupun pelaku usaha tersebut mengikuti atau ikut dengan pengepul, yang mana pengepul tersebut sudah mengurus semua persyaratan cukai dalam usahanya. Sosialisasi kesadaran hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kami melakukan observasi terhitung kurang lebih 10 hari dan juga mendapat masukan atau saran dari Bapak Nurwanto selaku Kepala Desa Giono. Bahwasanya di Desa Giono terdapat atau ditemui pemuda yang dicat rambutnya. Nah, kalau kita merujuk pada tahun 70-an, pemuda atau seseorang yang dicat rambutnya digambarkan sebagai seseorang yang pembangkang. Pun lebih dari itu di Indonesia sendiri yang kita ketahui bahwasanya pemuda atau seseorang yang dicat rambutnya dapat diasosiasikan sebagai pemuda yang nakal ataupun sulit untuk diatur. Pun lebih dari itu, dijumpai pula pemuda atau pemuda yang sudah merokok. Nah, hal ini tidak dapat dielakkan karena Desa Giono yang merupakan desa yang ada di Kabupaten Temanggung ini merupakan sebagai kabupaten produsen tembakau terbesar salah satunya di Indonesia. Merujuk pada fenomena tersebut, maka dari saya atau kami ini kiranya perlu membuat sosialisasi kesadaran hukum tentang bahaya narkoba. Nah, kegiatan ini kami buat dengan menggandeng BNN Temanggung. Pada saat itu, Bapak Triatmo sendiri selaku Kepala BNN Temanggung datang dan rauh sebagai narasumber langsung. Dihadiri oleh peserta yang merupakan delegasi dari setiap dusun. Kurang lebih ada 30 peserta, yang per dusun itu mengirimkan 5 perwakilan peserta. Kegiatan ini yang pastinya diharapkan atau ditujukan kepada pemuda dan pemudi dengan rentang usia kurang lebih 15 tahun sampai 30 tahun. Yang mana besar harapannya dengan diadakannya kegiatan ini, warga atau masyarakat atau pemuda dan pemudi Desa Giono dapat mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba, kemudian mengetahui apa itu saja jenis-jenis narkoba, kemudian bagaimana strategi sederhana apabila kita dihadapkan dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar kita. Pun bagaimana cara kita sederhananya melaporkan kepada pihak BNN, dalam hal ini BNN Temanggung, apabila kita menjumpai penyalahgunaan narkoba di sekitar kita. Informasi yang masuk kepada masyarakat seringkali tidak terfilter dengan baik. Akhir-akhir ini di dunia maya seringkali terjadi penyebaran berita palsu atau yang seringkali kita kenal dengan istilah hoax. Apabila tidak ada kehati-hatian, masyarakat dapat dengan mudah termakan oleh berita hoax tersebut. Maka dari itu, kita melakukan penempelan poster pencegahan hoax di tempat umum seperti di balai desa. Selain itu, kita juga membagikan poster tersebut kepada masyarakat Desa Giono. Media pembelajaran merupakan penunjang proses pembelajaran dan juga menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Maka dari itu, saya mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi Android pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, materi wujud dan perubahannya untuk kelas 4 di SD Negeri Giono. Dengan harapan nantinya peserta didik dapat memiliki motivasi yang tinggi untuk mempelajari materi tersebut dengan menggunakan media pembelajaran ini. Saya juga langsung menguji cobakan media pembelajaran tersebut di kelas 4 dengan menggunakan layar proyektor dan juga menginstalnya langsung di HP Android untuk peserta didik dapat mencobanya secara langsung. Yang saya lihat, peserta didik sangat antusias untuk mencoba media pembelajaran yang saya buat. Peta rawan bencana merupakan peta yang memberikan gambaran untuk lokasi yang terkena atau diperkirakan akan terkena sebuah bencana, seperti bencana kekeringan, tanah longsor, banjir, tsunami, dan sebagainya.
Tujuan dari pembuatan peta bencana di Desa Giono sendiri itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya Desa Giono sendiri terdampak salah satu bencana, yaitu akibat adanya perubahan cuaca, yaitu cuaca ekstrim. Dari adanya cuaca ekstrim ini bisa mengakibatkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Rebana adalah salah satu kesenian yang bernafaskan Islam. Kami bersama ibu-ibu Dusun Limbangan melakukan kegiatan latihan bersama. Hal tersebut bertujuan untuk membuat ibu-ibu Dusun Limbangan lebih paham dan lebih terampil dalam menggunakan alat-alat rebana, serta lebih teratur dalam latihan rebana. Rebana Dusun Limbangan merupakan rebana dalam bentuk modern karena terdapat penambahan alat musik seperti keyboard. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Giono, kami melakukan sosialisasi pengelolaan cabai kering yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan kepada masyarakat dan petani di Desa Giono dalam pengelolaan cabai kering. Dengan hasil, masyarakat dan petani cabai di Desa Giono dapat mempunyai inovasi atau dapat mempunyai berbagai macam cara dalam mengeringkan serta mengolah cabai kering tersebut. Masalah sampah masih sangat perlu diperhatikan, khususnya di kalangan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang masih acuh terdapat urusan sampah. Maka dari itu, sosialisasi ini diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pengolahan sampah dan bagaimana memanfaatkan sampah itu menjadi kompos yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Giono ini telah terdapat tempat pembuangan sampah beserta mesin pengolahan sampah, namun belum ada tenaga untuk menjalankannya, sehingga kami memberikan edukasi kepada para ibu untuk memilah dan mengolah sampah untuk mempersiapkan ketika TPA di Desa Giono itu sudah berjalan. Harapannya, ibu-ibu sebagai pengatur sampah rumah tangga dapat mengolah dan memilah sampah dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga ketika TPA di Desa Giono ini sudah berjalan, ibu-ibu tidak perlu edukasi lagi tentang pengolahan sampah karena mereka sudah terbiasa mengolah dan memilah sampah untuk menjadi pupuk kompos. Sosialisasi lingkungan bersih dan sehat. Sosialisasi ini dilaksanakan di SDN Giono dengan tema lingkungan bersih, tubuhku sehat. Pada sosialisasi ini dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi materi. Pada sesi materi menjelaskan tentang bagaimana lingkungan yang bersih itu, bagaimana ciri-ciri lingkungan yang bersih, bagaimana upaya untuk menjaga lingkungan, dan juga ada pemilahan sampah. Kemudian pada sesi yang kedua yaitu membersihkan lingkungan sekolah, memunguti sampah-sampah yang berserakan. Nah, kemudian pada akhir acara diberikan apresiasi kepada siswa yang dapat mengumpulkan sampah yang banyak, diberikan hadiah yang menarik. Sosialisasi ini dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lingkungannya, yang mana siswa supaya bisa menjaga kelestarian alamnya, menjaga lingkungannya. Dengan adanya lingkungan yang bersih akan menjadikan tubuh yang sehat. Senam adalah suatu bentuk latihan jasmani yang sistematis, teratur, dan terencana dengan melakukan gerakan-gerakan yang spesifik untuk memperoleh manfaat dalam tubuh. Gerakan senam yang sudah dipilih harus sesuai dengan ketukan pada musik. Senam dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan, serta menanamkan nilai mental spiritual kepada individu yang melakukannya. Tak hanya itu, senam juga membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Jika dilakukan secara rutin, senam bisa membuat tubuh lebih ideal sehingga dapat membuat seorang tampil lebih percaya diri. Seiring berkembangnya era yang makin modern, senam mengalami perkembangan cukup pesat, yaitu makin bertambahnya macam-macam gerakan pada senam. Salah satu tujuan pada senam ini adalah untuk menjaga kebugaran jasmani dan stamina tubuh.
Canva merupakan salah satu aplikasi yang populer dan juga mudah digunakan untuk membuat sesuatu desain grafis seperti poster, postingan Instagram ataupun banner. Dan juga Canva dengan fitur-fitur yang banyak dan juga murah menjadi salah satu pilihan untuk membuat desain grafis tersebut. Berdasarkan observasi yang kami lakukan, Instagram pemerintah desa memiliki banyak sekali postingan dan juga terkesan tidak tertata dan tidak rapi. Dan bahkan di beberapa postingan itu informasi yang disampaikan sangat tidak jelas. Oleh karena itu kami mengadakan pelatihan penggunaan pembuatan desain grafis menggunakan Canva. Diisi atau dengan pembicara yaitu Saudara Sobirin yang merupakan Kepala Departemen Media dan Informasi BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, dengan tujuan agar para perangkat desa mengetahui dan bisa membuat desain grafis yang berupa postingan Instagram, banner dan juga poster dengan lebih baik, agar kedepannya informasi yang disampaikan pada Instagram milik pemerintah desa itu bisa tersampaikan lebih jelas dan juga lebih baik juga. Untuk pesan kepada semuanya, yang pertama, setelah nanti sudah menjadi orang-orang yang sukses sesuai dengan harapan apa yang dicita-citakan, mudah-mudahan nggak akan melupakan Desa Giono, desa yang mungkin dikatakan desa pelosok atau desa miskin yang ada di Kecamatan Jumo. Itulah pesan saya kepada adik-adik saya, anak-anak KKN. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala pada saat berdomisili di rumah kami ini banyak kekurangan dan banyak karena kondisinya di desa sehingga tidak sesuai dengan harapan mereka yang tempat tinggalnya di kota, 2 bulan hidup di dusun atau di desa yang sangat terpelosok. Semuanya serba kekurangan. Ya, Bu Cara itu sangat senang banget, berkesan lah pokoknya. Rumah jadi ramai dengan canda-canda kalian. Terus pada waktu sekarang ini kok merasa kayak mau kehilangan gitu loh, kalian pulang. Terus berat gitu loh kayak mau ngelepasin anak pergi jauh. Pengennya kalian tetap masih ada di sini. Pokoknya ya pesannya Bu Care dan Pak Care, kalian jadilah anak yang tetap berbakti kepada orang tua. Selesaikan kuliah kalian agar nanti apa yang dicita-citakan, yang kalian inginkan tercapai dan mendapatkan hasil yang terbaik dari kuliah kalian. Kayaknya gitu aja yang bisa cari katakan. Terima kasih kalian sudah ada di rumah ini, mengisi rumah ini dengan canda-canda kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.